Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Thalib, semester 4, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam atau BKPI. Di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buantet Pesantren. Video ini saya buat atau saya tunjukkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Islam dengan Ibu dosen Ibu Maria Ulfa, MSc atau Magister Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sosok dari Ibu Profesor Zakiyah Derajat serta kajian pemikiran psikologi Islam di Indonesia. Berbicara mengenai psikologi Islam di Indonesia, kita tentu tidak bisa lepas dari sosok yang bernama Zakiyah Derajat. Jika kita tebak ini adalah ternyata seorang perempuan. Dia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari 11 saudara, dia anak pertama. Dia juga adalah satu-satunya perempuan yang pada saat itu, pada zaman Orde Baru, mendapatkan beasiswa S2 di Mesir dengan mengambil jurusan psikolog. Pada saat itu jarang sekali yang mendapatkan beasiswa, apalagi yang mengambil jurusan tentang psikolog Islam. Akan tetapi Ibu Zakiyah Derajat ini berani dan ternyata berhasil, sangat-sangat berpengaruh. Lalu setelah ia pulang dari, singkat cerita, dia pulang dari Mesir, akhirnya kembali ke Indonesia dengan kegiatan di beberapa departemen atau kementerian dalam negeri dan agama, lalu menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia yang tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, seperti IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Raden Fatah, dan ITB, dan masih banyak yang lainnya yang beliau mengajar dalam bidang studi ilmu jiwa agama. Lalu lanjut, bagaimana perkembangan psikolog Islam di Indonesia itu sendiri? Sebenarnya psikologi Islam sudah ada pada zaman dinasti Abbasiyah, akan tetapi masih terlalu awam di Indonesia, masih belum mengenalinya. Ketika itu pada zaman dinasti Abbasiyah banyak sekali pemikir-pemikir Muslim yang mengadopsi dari bangsa Yunani, lalu dirubah-rubah dengan menggunakan landasan Al-Quran dan Hadis, maka muncullah psikologi Islam. Dan yang membawa psikologi Islam ke Indonesia adalah salah satunya ada Profesor Ibu Zakiyah Derajat. Menurut Profesor Zakiyah Derajat, psikolog Islam itu adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap tingkah laku, berpikir, bersikap, bereaksi yang tidak terpisahkan dari keyakinannya, karena keyakinannya itu adalah bentuk konstruksi dari kepribadiannya. Jadi bagaimana seseorang bisa berpikir, bertindak, bereaksi, dan bertingkah laku, itu tidak lepas dari keyakinannya. Dia berbuat seperti itu karena keyakinannya, karena keyakinan seseorang itu masih dalam konteks pribadinya.
Itu menurut beliau. Lalu yang membedakan antara psikolog kontemporer dengan psikolog Islam menurut Ibu Zakia Derajat adalah terletak pada rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Dalam pandangan psikolog kontemporer, psikolog seseorang hanya mengandalkan intelektual dalam menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Akan tetapi psikolog Islam lebih jauh dari itu. Ia adalah memfusikan akal dan keimanan sekaligus. Lalu ruang lingkup psikolog kontemporer hanya terbatas pada 3 aspek, yaitu fisik, biologis, dan kejiwaan. Sementara psikolog Islam mencakup aspek kerohanian, spiritual, itu yang tidak bisa disentuh oleh psikolog kontemporer. Itu hanya ada di psikolog Islam. Psikolog Islam adalah ilmu yang bicara tentang manusia, terutama kepribadian, yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan dengan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Psikolog Islam menurut Profesor Zakia Derajat sangat berkaitan dengan pendidikan Islam itu sendiri, di mana psikolog Islam membantu seseorang atau murid atau siswa agar sehat dulu mentalnya atau jiwanya. Jika seseorang sehat mental dan jiwa, itu akan mempengaruhi cara dia berpikir. Ketika ia sudah mampu untuk berpikir dengan tenang, rileks, maka akan sangat menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Begitupun sebaliknya, jika kejiwaan dia sedang labil atau gonjang-ganjing, maka sangat sulit sebuah ilmu pengetahuan masuk ke siswa. Ibu Zakia Derajat juga yang mengusulkan atau terbentuknya surat keputusan 3 menteri bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Budaya, di mana hasil tersebut bahwa pendidikan di madrasah adalah 70% pendidikan umum, 30% pendidikan agama. Dengan hasil tersebut, maka diperbolehkan atau diterimanya murid madrasah untuk masuk ke perguruan tinggi nasional. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan poin-poinnya. Yang pertama adalah Ibu Profesor Zakia Derajat adalah salah satu perempuan yang mungkin sangat jarang pada zaman itu, pada Orde Baru, yang mendapatkan beasiswa S2 di Mesir dengan mengambil jurusan yang saat itu juga sangat langka diambil, jurusan tentang psikolog atau kesehatan jiwa. Lalu sepulang dari Mesir, ia mengajar di berbagai perguruan tinggi nasional, dan dia juga yang termasuk salah satu tokoh yang membawa psikolog Islam masuk ke ranah Indonesia. Dengan perjuangan beliau sangat luar biasa. Dia juga yang mencetuskan ide 70% ilmu agama 70%
70% pendidikan umum diajarkan di madrasah dan 30% agama. Adapun kajian psikologi Islam itu sangat luas, bukan hanya pada 3 aspek saja, dimana itu yang menjadi ciri khas dari psikolog kontemporer. Psikolog Islam berkaji juga pada yang tidak bisa disentuh, yaitu tentang spiritual, kerohanian. Hal tersebut yang tidak bisa disentuh oleh psikolog kontemporer. Saya kiranya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.